Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi. Di sini saya ingin menceritakan lagi ya tentang bagaimana pengalaman saya menghadapi GERD dan anxiety ini. Jadi kenapa saya bilang teman-teman ya, anxiety dan GERD pada anak itu terasa sulit untuk disembuhkan. Nah, begini penjelasan saya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, saya bersahabat dengan GERD ini sejak usia 10 tahun teman-teman ya. Apa yang membuat saya susah bangkit ketika berteman dengan GERD ini di usia 10 tahun itu. Jadi saya berlarut-larut sampai bertahun-tahun, karena saya masih ingat saya sampai SMP itu masih ada sensasi-sensasi itu, meskipun tidak seintens pada saat 3 tahun dari 10 tahun itu ya, ketika saya harus bertempur dengan GERD dan anxiety ini di usia yang masih tergolong anak-anak. Itu sangat sulit teman-teman, dan itu betul-betul sangat berat saya rasakan. Apa yang membuat saya sulit untuk bangkit ataupun sembuh dari GERD dan anxiety? Yang pertama, tidak adanya tempat sharing. Akan terasa sangat sulit teman-teman untuk anak seusia saya waktu itu mencari tempat sharing. Nah, saya harus sharing ke siapa? Apakah saya harus sharing ke teman saya yang notabene masih seusia saya? Nah, apakah mereka tahu apa itu jantung berdebar, apa itu keringat dingin, apa itu perasaan takut, cemas, takut mati? Kalau saya ceritakan itu ke mereka, saya tidak yakin mereka akan menjawab seperti harapan saya. Itu yang pertama. Sharing itu penting teman-teman. Untuk orang penderita GERD dan anxiety, sharing itu 80% dari sebab penyembuhan. Kenapa? Karena sharing itu menenangkan pikiran kita teman-teman. Kita ketahui bersama ya bahwa GERD dan anxiety ini sebenarnya adalah penyakit pikiran. Pikiran kita yang berlarut-larut, pikiran kita yang kacau, lebih ke internal kita. Ketika internal kita sudah mulai membaik, sudah mulai menata, insya Allah itulah awal mula kesembuhan. Nah, sekarang kita menginjak poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Yang kedua teman-teman, minimnya pengetahuan saya. Nah, saya tidak tahu teman-teman, apakah yang saya rasakan ini benar-benar firasat saya, apa itu sensasi, saya tidak tahu teman-teman. Yang saya rasakan hanya takut, cemas, panik, jantung saya berdebar-debar serasa mau copot, nafas saya pendek, ya seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu saya ini sakit apa, ya saya cuma bisa menerka-nerka. Di saat jantung saya berdebar-debar, ya saya menerka-nerka bahwa saya ini sakit jantung. Di saat nafas saya terasa pendek, ya saya menerka-nerka bahwa saya ini sakit paru-paru. Begitu terus-terusnya teman-teman. Ya, jadi kurangnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan yang saya miliki akhirnya membuat saya terjerumus semakin dalam GERD dan anxiety ini, sehingga saya berkawan lebih lama dengan GERD dan anxiety ini. Dan yang ketiga ini tidak adanya motivator teman-teman. Nah, di usia saya yang masih anak-anak, kemana saya cari motivator? Apakah saya harus mencari motivasi dari teman-teman yang masih seusia dengan saya? Ya, saya diketawakan teman-teman. Dan jika saya mencari motivasi itu dengan orang yang lebih dewasa dari saya, nah itu tidak nyambung teman-teman. Bagaimana saya mengungkapkannya itu akan sulit, karena itu jenjang usia itu serasa seperti pembatas teman-teman, dan mereka pun tidak akan mengerti apa yang dijelaskan. Kadang-kadang yang usia sepadan aja bingung, ya apalagi selisih
jauh. Nah itu akan sangat sulit sekali teman-teman. Alhasil ya saya berantakan teman-teman, saya kacau, saya luluh lantah teman-teman. Bahkan saya tuh sangat pesimis, apakah saya bisa menikmati masa dewasa saya. Saya sangat tidak yakin dengan masa hari dewasa saya itu, saya sangat tidak yakin teman-teman. Apakah saya bisa bertahan, apakah saya bisa menikmati hari dewasa saya itu. Akan tetapi saya sekarang berumur 31 tahun dan anak saya sudah 2. Itu membuktikan bahwa semua itu adalah sensasi dan itu adalah halusinasi. Saya bisa berjuang sendiri dengan menumbuhkan percaya diri sendiri. Saya bangkit dan saya pun berhasil. Nah sekarang bagaimana dengan teman-teman? Seberapa sulit teman-teman bangkit dari GERD dan anxiety ini? Dari segi hal mana teman-teman sulit bangkit dari GERD dan anxiety ini? Apakah dari tempat sharing? Ataukah dari minimnya pengetahuan? Apakah dari tidak adanya motivator? Tidak adanya tempat sharing. Teman-teman sekarang usianya berapa? Jika teman-teman itu tergolong orang dewasa, itu menurut saya tidak sulit. Tidak akan sulit untuk menemukan tempat sharing dibandingkan anak kecil. Yang kedua, minimnya pengetahuan. Saya rasa ini pun tidak. Karena sekarang sudah banyak sekali sosialisasi ataupun ya XX GERD dan anxiety ini yang membuat video. Jadi kalau dibilang minimnya pengetahuan saya rasa enggak. Karena buka di YouTube sudah begitu banyak orang yang berhasil melewati GERD dan anxiety ini. Dan yang ketiga, motivator. Ya menurut saya kalau zaman sekarang cari motivator enggak susah sih. Banyak teman-teman. Jadi menurut saya tidak ada alasan lah untuk sulit bangkit dari GERD dan anxiety ini. Apalagi usia yang sudah dewasa. Jadi dari saya teman-teman, bangkit, bangkit, bangkit. Kalahkan GERD dan anxiety. Saya bisa, Anda harus bisa. Ya mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.